Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحابة والآل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين رحمكم الله. الحمد لله والsyukur lillah. Pada malam ini, malam Selasa, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kesempatan, sehingga pada malam ini Allah berikan nikmat pada kita, sehingga kita masih bisa duduk di majlis ta'lim Haddadul Qulub ini. Tiada lain di situ dalam rangka menghadiri daripada majlis-majlis ilmu dan menggapai ridha Allah, dan juga mengambil keuntungan-keuntungan daripada duduknya kita di majlis taklim ini. Sangat besar faedahnya orang yang duduk di majlis ilmu ini. Bahkan majlis ilmu semacam ini lebih utama dibandingkan kita berzikir sama Allah. Kenapa? Karena di dalam majlis ini kita bisa mengetahui daripada perkara-perkara yang dibolehkan sama perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Kemudian ikhwanil kiram rahimakumullah, salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan alam kita, Nabi besar kita, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi. Maka di bulan ini kita harus banyak-banyak melakukan amal ibadah yang membuat kita dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi. Dengan cara salatnya dijaga, maksiatnya ditinggalkan di bulan Rabiul Awal, dan banyak-banyak salawat sama Nabi. Karena orang yang salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, "Aktsaruhum alayya salatan aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Yang paling dekat denganku
di hari kiamat kedudukannya yaitu mereka yang paling banyak salawatnya kepadaku. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marrah, siapa yang salawat kepada saya satu kali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan salawat 10 kali. Bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, atau pagi tadi, siang tadi sebelum maghrib hari Senin, berarti hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tidak dilahirkan selain bulan Rabiul Awal? Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di bulan haram? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di bulan-bulan tersebut agar orang-orang tidak mengira Rasulullah menjadi mulia karena bulan tersebut. Oh, wajar. Kok dia lahirnya bulan Ramadan, Rasulullah lahir bulan haram, pantas, istimewa. Ya, seandainya nih ada anak muda menjadi pejuang di negara Indonesia ini, lagi ribut-ribut sekarang dia lagi berjuang, ternyata mati dia di medan perang. Pas ditelusuri, oh wajar dia punya kesemangatan yang luar biasa. Lahirnya 17 Agustus. Jadi macam itu. Tetapi kalau kita yang lahir di bulan selain bulan yang Allah muliakan, ya kita tidak menjadikan bulan tersebut jadi mulia. Beda sama Nabi Muhammad. Kita lahir bulan apa? Ternyata kita lahir bulan Dzulqa'dah. Tidak menjadi mulia bulan Dzulqa'dah karena kita lahir di dalam sini. Ya, malahan kadang uang, dia lahir Dzulqa'dah juga. Ngapa baca sama itu? Nah, nanda uang sama itu. Beda sama Nabi Muhammad. Ya, bulan Rabiul Awal yang asalnya bulan yang biasa-biasa baik. Karena Nabi Muhammad lahir di situ menjadi bulan yang istimewa. Jadi bulan Rabiul Awal bukan bulan yang mulia sebelum Nabi dilahirkan. Hari Senin bukan hari yang berharga, bukan hari yang sangat mulia sebelum Rasulullah dilahirkan. Pas Rasulullah dilahirkan, bulan yang asalnya biasa-biasa baik, hari yang asalnya biasa-biasa baik, menjadi hari yang paling mulia. Jadi hari yang paling berharga, menjadi bulan yang paling istimewa. Masa yang paling bagus masanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ada di dalam masa tersebut. Ya, setelahnya masa setelah Nabi Muhammad. Ya, setelah Nabi Muhammad. Karena semakin dekat dengan Nabi Muhammad, biasanya orang semakin ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi bulan ini adalah bulan yang mulia. Allah tampakkan daripada cahayanya di bulan Rabiul Awal. Allah lahirkan Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Yang mana Rasulullah ini dikatakan oleh Allah min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaummu sendiri, dari golonganmu sendiri. Ya, kalau dibacanya fa-nya didhammahkan, anfusikum, dari kaummu sendiri. Ya, maka yang membaca daripada fa-nya didhammahkan anfusikum, maka artinya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum, dari kabilah kalian sendiri. Maksudnya tiada di Arab sana atau di kabilah Arab atau kaum-kaum yang ada di negeri Arab itu kecuali ya dengan Rasulullah ada kerabat, ada hubungan keluarga. Ya walaupun jauh, tetapi masih ada hubungan keluarga. Itu yang dikatakan oleh ulama tafsir bahwasanya Rasulullah dari golongan kalian. Itulah yang disematkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam ucapan illal mawaddata fil qurba. Oleh karena itu ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah itu datang dari kita. Ya, datangnya dari kita dewe, maksudnya dari manusia. Dalam ayat lain Allah katakan laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim.
Orang-orang mukmin sudah diberikan nikmat oleh Allah. Ya, ketika diutus kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, bukan dari orang lain, dari mereka. Maka kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang mengatakan ya fa'nya tidak didammahkan, fa'nya difathahkan. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Artinya an-nafis, yang paling berharga. Jadi telah datang kepada kalian seorang rasul yang paling berharga di antara kalian. Yang paling hebat, yang paling istimewa di antara kalian itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling hebat? Hasaban, kedudukan Nabi Muhammad paling hebat. Tidak ada yang menyamai kedudukan Nabi. Baik dari silsilah kerabat Nabi, kedudukan Nabi di kaumnya, kedudukan Nabi di sisi Allah, kedudukan Nabi di sisi para rasul, Nabi yang paling atas, hasaban. Wa nasaban, nasab Nabi juga paling mulia. Itu kenal daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya begitu agung, begitu mulia. Ya, sehingga yang hafal nasab Nabi maka dia beruntung, dan yang menulis daripada nasab Nabi diletakkan di rumahnya maka rumahnya aman daripada bahaya-bahaya. Ya. Daripada bahaya. Makanya hafalkan nasab Nabi. Paling tidak sampai adna. Ya, sampai adna. Budak-budak kecil zaman sekarang hafal kalau Muhammad bin Abdullah. Hafal kalau budak-budak kecil zaman sekarang. Kamu ngomong tuanya. Jangan sampai kita ngomong, dia tuh masih kecil, aku lah tua, kata istilah terlambat. Di dalam menuntut ilmu, tak kata istilah terlambat. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimani. Kata Rasulullah wasihran, periparan Rasulullah, periparan yang paling bagus. Tidak ada Rasulullah itu kakek neneknya itu orang-orang yang buruk, orang-orang yang bejat. Bahkan Rasulullah katakan, laisa fi abai min ladun Adam sifah kulli hanikah. Tidak ada daripada ayah-ayahku itu yang melakukan perbuatan keji. Semuanya itu dari pernikahan. Jadi tidak ada daripada ayah-ayahnya Rasulullah itu lahirnya dari anak zina. Tak kata. Semuanya dari pernikahan-pernikahan yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda sama yang lain. Banyak anak zina, banyak sedikit anak zina. Banyak. Ya, maka Rasulullah tidak ada. Semuanya tidak ada daripada kakek-kakek Nabi yang pernah melakukan perbuatan keji. Maka jago kalau kita pengen anak yang soleh, maka kita jago. Kalau kita sudah tidak jago, ya anak kita juga terkotori, ternodai daripada perbuatan yang kita lakukan. Nah kan kita sudah pernah dengar cara pengantin zaman dulu itu ada 4 cara. Kalau zaman dahulu itu nak pengantin ada 4 cara. Pernah tak dengar 4 cara pengantin zaman dulu itu macam mana? Cara pertama seperti macam pernikahan zaman sekarang. Seorang laki-laki meminang seorang perempuan kemudian dinikahkan oleh wali. Saya nikahkan putri saya dengan Anda dengan mahar sekian-sekian. Saya terima nikahnya dengan mahar tersebut dibayar tunai. Tapi tazwijah wa nikah bil mahril mazkur. Sah. Itu pernikahan dari zaman dulu sudah ada. Jadi kakek-kakek Nabi itu melakukan pernikahan dengan cara ini. Ya, ada yang nikahkan, ada yang menerima daripada pernikahan. Itu semua daripada Nabi Adam sampai ke bawah. Nabi Adam apa maharnya? Salawat sama Nabi. Apa mahar Nabi Adam ketika diciptakan daripada Siti Hawa min dhilaihi, daripada tulang rusuknya Nabi Adam. Itu Nabi Adam alaihissalam pengen langsung nyenggol Siti Hawa. Pas bangun tidur nengok ada perempuan nak disenggol. Kata malaikatnya, kata Nabi Adam, kenapa? Innaha khuliqat li. Dia itu diciptakan untuk saya. Ya. Khalaqa rabbi li. Allah ciptakan Siti Hawa untuk saya, kata Adamnya, kata Nabi Adam. Kenapa dia larang-larang? Akhirnya kata malaikat, Allah memerintahkan bayar mahal. Apa mahalnya? Kata Nabi Adam, mahalnya sholawat sama ada berapa versi? Ada yang mengatakan 20 kali sholawat, ada yang mengatakan 100 kali, bahkan ada yang mengatakan lebih ataupun kurang.
Intinya maharnya Nabi Adam sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara yang pertama. Ngerti ya? Pernikahan yang pertama caranya ngerti? Ngerti insyaallah. Pernikahan yang kedua itu dengan cara test drive. Ini tidak test drive. Jadi misalkan kita suka dengan perempuan ini, cantik perempuan ini. Kita ngomong, aku nak mantan sama dia. Sudah. Oh, aku mantan sama dia. Ya sudah. Ini perempuan sudah datang ke rumah. Datang ke rumah. Lakukan hubungan laki-laki sama perempuan, hubungan suami istri. Ya, lakukan hubungan. Hubungan sudah. Ini setelah dia selesai haid, masa subur ya. Setelah hubungan didiamkan. Kalau hamil berhasil. Kalau misalkan tidak hamil, berarti tidak jodoh. Jadi nunggu. Kalau hamil, ini kan pernikahan yang salah. Ya kalau hamil laju, kalau tidak hamil, oh. Kalau ada tinggal macam itu. Kalau ada ini. Ini pernikahan yang batil. Yang tidak sah. Ada lagi pernikahan yang ketiga. Berkumpulnya 10 orang atau kurang. Berkumpulnya 10 orang atau kurang. Kemudian menggauli satu perempuan. Digauli satu perempuan. Setelah digauli, ternyata hamil. Setelah hamil, melahirkan, itu perempuan tinggal nonjok. Perempuan misalkan dia hamil, setelah melahirkan udah punya anak, dijenguk anaknya tadi. Ini perempuan yang meleh, nak jenguk siapa? Nah dari katanya, aku lagi baju ganteng, istilahnya macam itu. Itu contoh, itu pernikahan yang ketiga. Jadi perempuan yang meleh, jadi ada 10 wong, yang mana? Siko ini ganteng, tapi buntu. Siko ini buntu, tapi ganteng. Nah inilah ganteng, kayo pula aku milih dia dinding. Saudagar, dipilih. Itu pernikahan yang ketiga. Pernikahan yang keempat, bagaimana? Yaitu sama 10 orang, tidak boleh lebih. Kadang kurang. Ya 10, 9, 8, 3 atau kurang. Tidak boleh lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 susah. Setelah daripada terjadi hubungan di antara 10 orang ini dengan satu wanita ini, akhirnya hamil itu wanita. Setelah hamil melahirkan anak. Setelah melahirkan anak, ada yang namanya qofah, orang yang bisa tahu ini anak siapa, dari ciri-ciri dan lain-lain sebagainya. Orang tuh bisa tahu loh, keciren ini anak siapa dengan penelitian. Akhirnya setelah lahir, itu daripada orang atau dokter yang bisa tahu itu anak siapa, dari 10 orang yang tadi dokter yang milih anak siapa ini, jingoknya bayi. Kok tidak mikir pengen tamu. Oh, tak mikir. 3, tak mikir. 4, tak mikir. Tak tahu mikir sama yang kelima. Wah, anak dia ini. Kalau sudah dikatakan mikir, tak boleh menolak. Harus menganten sama itu perempuan. Atau kalau zaman sekarang dengan tes apa? Tes DNA. Tes DNA itu. Ya, dengan tes DNA. Ya, kalau masih ada dekat sama dekat, ya bisa. Tapi kalau jauh, mana baca lagi. Kalau jauh, tidak akurat lagi. Ya, orang yang mengatakan ilmu tes DNA itu, mereka mengatakan manusia pertama bukan Adam, tidak tahu jenis siapa. Kalau macam itu, ya sumbernya sudah salah, apalagi kalau misalkan masih ada mungkin baca, dilihat daripada jenis darahnya, sama apa tidak. Itu tadi juga gitu. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu udah ada daripada datuk-datuknya, kakek-kakeknya, ayah-ayahnya, mereka dari perbuatan keji, dari perzinahan. Allah jaga daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat hamil saat hamil masih di perut ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyusahkan ibunya saat di kandungan Rasulullah. Bahkan ibunya tidak kerasa lagi mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama kita. Bini kita lah, dosa kita tidak ingat gitu di kandungan. Kalau nak ingat tanya sama ibu dulu waktu
saya ibu kandung nyusai tak? Oh nyusai nak lu, kau sago, mungkin kalau gitu. Ya, istri gitu misalkan, waktu hamil. Macam mana? Ada yang ngomong macam ini, oh tahu ngidamnya macam-macam. Banyak, soalnya ngomong mana banyak. Dia nanya belum, Ustaz, bini Ustaz itu datang. Bini Habib itu dah, bini anak, ngidam sini-sini. Oh, tidak. Banyak. Kalau Rasulullah, tidak nyusai, tidak berat, tidak kesakitan. Ada kan orang zaman sekarang kalau sakit yang mana? Tidak makan, makan tidak nafsu, muntah-muntah. Nyagoi lah pokoknya. Ya nyagoi. Tapi kalau misalkan Rasulullah saat dikandung ibunya sama sekali tidak nyagoi. Bahkan ibunya seakan-akan tidak hamil. Ya, tetapi berapa besar. Ya, luar biasa. Inilah daripada mukjizatnya Rasulullah atau khawarik atau daripada irhasat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat hamil 2 bulan, Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah, ayahnya Rasulullah meninggal. Ya, meninggal di Madinah, ya, di Bani Adi ibnu Najjar atau rumah ibunya Sayyidina Abdullah itu. Di situ rumah kakek, keluarga kakeknya daripada keluarga neneknya Sayyidina Abdullah. Meninggal di situ. Ya, setelah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal di saat 2 bulan, ya banyak kejadiannya. Umur 6 tahun yang meninggal ibundanya, umur 8 tahun yang meninggal daripada kakeknya. Jadi yatim piatunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika daripada Sayyidina Abdullah kakeknya Nabi meninggal, malaikat ngomong, ya ilahana wa sayyidana, wahai Tuhan kami, wahai pemimpin kami, bagia nabiyuka yatiman la abalahu. Ya, nabimu sekarang yatim, tak katik bapak sama sekali. Maka Allah ngomong sama malaikat tadi, karena merasa kasihan dengan Nabi Muhammad, diomongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kata malaikat, kasihannya Nabi Muhammad yatim. Ya, kasihannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yatim.
Apa kata Allah ngomong sama malaikat? Ya, kenapa nak kesian? Ana lahu hafidhun nasir. Saya yang menjaganya, saya yang menjadi penolongnya. Ya karena kan bapak itu kan penolong, ibu tuh yang nolong untuk anaknya. Siapa yang nolong anaknya kalau anaknya berantem, anaknya digocok uang? Siapa yang nolong? Siapa yang menjadi penjaga untuk anak-anaknya? Yang jagoi. Ya, kalau sakit dibawa ke dokter bapak sama ibunya. Ya, anak aku digocoknya sama anak dia. Kalau zaman sekarang. Kalau Rasulullah sudah ada yang menjaga. Jadi tidak perlu dengan kata kasihan. Ya, ana lahu hafiz. Saya kata Allah yang menjaga. Wa nasir, yang menolong. Ya, dalam riwayat ana wali. Saya ini walinya kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hafiz. Wa hafizu, saya yang menjaganya. Wa hami, yang selalu melindungi. Wa rabbi, saya ini Tuhannya. Wa auni, penolong. Wa razik, saya ini adalah yang memberikan rezekinya. Wa kafi, saya ini yang mencukupkannya. Fasallu alaih, maka salawat kepadanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabarraku bismih, dan mengambillah berkah dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Shadiq, Sayyidina Ja'far Shadiq tentang permasalahan kenapa Nabi Muhammad itu yatim. Karena supaya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang dari awal mengurusinya itu Allah, tidak ada daripada ikut campur atau urus tangan daripada manusia. Nah, pas di situ dekat daripada kelahiran Rasulullah, ibundanya Rasulullah yang bernama Siti Aminah mimpi. Dalam riwayat mimpinya itu mimpi para nabi. Ya, dan dikatakan guli idza waladtihi u'idzuhu bil wahidati min syarri kulli hasid. Ya, katakan wahai Aminah kalau nanti engkau melahirkan itu anak, ya, katakan di situ saya berlindung kepadanya dari Tuhan yang Maha Esa daripada setiap orang yang hasud. Kemudian samihi Muhammadah, berikan nama dengan nama Muhammad. Itu tanda-tanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hamil itu setiap dabah hewan ternak yang dimiliki oleh orang Quraisy pada malam hamilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hewan-hewan ternak pada ngomong, hewan-hewan ternak pada berucap, ya, humila bi Rasulillah wa Rabbul Ka'bah, ya, lagi hamil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan utusan daripada Tuhannya Ka'bah, yaitu Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hamilnya Rasulullah, dikandungnya Rasulullah, itu setiap daripada singgasana kerajaan seluruh dunia itu terbalik dewek. Singgasana daripada rajo-rajo di seluruh dunia itu terbalik dewek. Yang tidak pacak dinalar oleh akal. Wallahu alam kenapa itu bisa terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi akhir zaman ya bakalan lahir. Sekarang lagi dikandung. Di saat Sayyidatina Aminah mengandung Rasulullah ada tanda-tanda. Apa tandanya? Intiqalun nurul ladzi kana fi Abdillah ilaiha. Itu pindah cahaya yang ada di Sayyidina Abdullah kepada Siti Aminah. Kan cahaya pertama itu Allah berikan kepada Nabi Adam. Nurnya Rasulullah diberikan kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, ya, Siti Hawa mengandung Nabi Syis, itu pindah cahaya kepada Siti Hawa dan kemudian turun ke Nabi Syis, terus turun sehingga turun kepada Sayyidina Abdul Muttalib, sehingga dalam lawan orang pasukan gajah itu pas melihat Sayyidina Abdul Muttalib terduduk langsung. Gajah langsung duduk. Langsung gajah baca ngomong. Kata gajah, asyhadu ala nur alladzi fi jabinika ya Abdul Muttalib. Saya bersaksi atas cahaya yang ada di keningmu, hai Abdul Muttalib. Itu duduk itu gajah. Gajahnya warna putih, langsung duduk itu gajah. Melihat cahaya yang ada di keningnya daripada Sayyidina Abdul Muttalib. Cahaya siapa? Cahaya Rasulullah. Pas di situ punya anak Abdullah, pindah cahaya kepada Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu gantengnya luar biasa. Sehingga ketika daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, ayahnya Rasulullah, Sayyidina Abdullah menikah dengan Siti Aminah, itu wanita-wanita Quraisy itu mereka sampai sakit hati semuanya. Bahkan pada pingsan sebagian dari mereka.
sampai sakit hatinya mereka, ada 200 dari wanita-wanita Quraisy sampai mati tidak pengantin. Sampai mati tidak galak pengantin. Kenapa? Karena sudah putus asa. Ngapa Abdullah diembek oleh Aminah? Padahal aku harusnya. Tapi Allah lebih tahu takdirnya kepada siapa Abdullah ini menikah. Terang menderang Sayyidina Abdullah. Cahaya gantengnya luar biasa itu Sayyidina Abdullah. Pas Sayyidina Abdullah menikah dengan Siti Aminah, saat itu hamil Siti Aminah, cahaya yang ada di Abdullah mulai memudar dan pindah kepada Siti Aminah. Ya luar biasa. Bayangkan kalau kita pengantin dulu, bukan orang sedih, senang, untunglah ada pengantin sudah. Kalau Rasulullah ayahnya, ya bagaimana saat di situ pengantin? Ini disebutkan di dalam sirah. Ya, 200 wanita tidak pengantin sampai mati. Bayangkan. Enggak usah dipikirkan, bayangkan. Sama dipikirkan juga. Itu saking gantengnya Sayyidina Abdullah. Akhwanil kiram, itu tandanya, pindahnya cahaya yang ada di Sayyidina Abdullah kepada Siti Aminah. Sehingga Siti Aminah saat itu luar biasa bercahaya wajahnya, bercahaya gerak-geriknya daripada Siti Aminah. Kenapa? Lagi mengandung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat malam lahirnya Rasulullah, asnamud dunya mangkusa. Seluruh daripada patung-patung yang ada di dunia ini, segalonya terbalik. Kalau nyampak, jungkel balik kalau itu segala daripada patung. Dan luar biasa, ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan maktunan dalam keadaan dikhitan. Ada yang mengatakan tidak, yang mengkhitan kakeknya umur 7 hari. Rasulullah makhulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai celak, nazifan bersih. Oh luar biasa. Bihi kotor, tidak ada di situ kotoran sama sekali di wajah, di tubuhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan kiram, walamma wulida Rasulullah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, waqa'a 'alal ardh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya keluar dari perut daripada Siti Aminah. Pas keluar daripada perut Siti Aminah, Rasulullah ya waqa'a 'alal ardh sajidan. Rasulullah jatuh ke bumi, Rasulullah sujud. Rasulullah dalam keadaan sujud di saat dilahirkan. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggenggam daripada asabi' yadihi. Yo, jari-jarinya Rasulullah semua digenggam kecuali sababah, kecuali daripada telunjuk. Seakan-akan Rasulullah di situ mengisyaratkan kalimat la ilaha illallah. Banyak yang kejadian-kejadian yang terjadi ya di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Banyak lagi kejadian hancur, ya hancurnya kerajaan Persia, api-api atau api Persia yang pidem, yang mati, yang sudah 1000 tahun tidak pernah mati di zaman daripada atau di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Banyak nih. Ya, Rasulullah dalam riwayat saat lahir bersin. Makanya malaikat pas Rasulullah bersin menandakan bersin adalah rahmat. Maka di situ ya para malaikat mengatakan kepada Rasulullah rahimakallah au rahimaka rabbuk. Semoga Allah merahmatimu dan semoga Tuhanmu merahmatimu. Ini yang didoakan. Dalam riwayatkan Sayyidatus Syafa' mendengar saat ada di tangannya Sayyidatus Syafa' Rasulullah mendengar di situ ada suara tanpa wujud atau suaranya malaikat yang mengatakan mudah-mudahan engkau dirahmati dan mudah-mudahan Tuhanmu merahmatimu. Kata ulama itu gara-gara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersin. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Atau lebih tepatnya setelah hancurnya pasukan Gajah 50 hari. Ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan tidak, bukan 50 hari, 50 tahun. Tidak, tapi 50 hari setelah hancurnya pasukan Gajah. Ada yang mengatakan tidak, 40. Ada yang mengatakan tidak, kurang dari itu. Intinya Rasulullah SAW dilahirkan di tahun Gajah. Ikhwanil kiram rahimakumullah, itu kalau hijriahnya.
Kalau daripada Masehinya atau miladiahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi Nisan Ibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan April atau lebih tepatnya pada tanggal 20 April. Tahunnya 570 Masehi. 570 Masehi itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Mudah-mudahan dengan kita mengenang atau membaca daripada Maulid Nabi, ini Maulid juga tentang kelahiran Nabi, Maulidnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diberkahi oleh Allah keberkahan dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmat, dan insya Allah tidaklah keluar daripada bulan Maulid ini kecuali kita dapat rahmat, dapat barakah, dapat keistimewaan, dapat di situ kedudukan di sisi Allah, kedudukan di sisi Nabi Muhammad, sehingga kita dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa agar kaum muslimin diberikan kemenangan dimanapun mereka berada, terutama kaum muslimin yang berada di Palestina, yang ada di Yaman, yang ada di Irak, yang ada di Suriah, yang ada di Thailand dan lain-lain sebagainya, di Papua. Allah berikan kemenangan kepada mereka semua, dan juga kita orang-orang Indonesia ini Allah juga berikan kedamaian di antara kita. Mudah-mudahan daripada berkat daripada majelis ini Allah berikan istiqomah di dalam kehidupan kita, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-lutf wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر والمسلمين. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا، أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا بنا والمسلمين. يا رب دمر اليهود الناكثين للأمور، وارسل عذابا دائما على الطغاة الظالمين. يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا. يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا، فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا واغفر بنا والمسلمين. وبعلي جل يا إلهي برضا، وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا بنا والمسلمين. وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول، وبالحسن ثم
سلكت بيد الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا أخوتنا والمسلمين بهم يا رب سألك ترد حقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا والمسلمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين يا ربنا اعترفنا أننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاكتب علينا توبة توصل لكل هوبة واغفر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سهول بالمصطفى رسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه وآله وضامي دادة الزهد والحمد لله في البدء والتناهي والقبول منا ومنكم تقبل يا كريم.